Selamat malam. Sejumlah lembaga survei sudah merilis hasil polling tentang bakal capres pada 2024 mendatang, terutama soal elektabilitas. Yang terbaru kemudian juga lembaga Saiful Mujani Research and Consulting yang juga merilis hasil survei yang menempatkan ada persaingan yang cukup ketat antara baca pres Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo seperti yang juga banyak dipotret oleh lembaga survei yang lain, meskipun ada temuan menarik ketika nama Ganjar Pranowo kemudian rebound dari elektabilitas sebelumnya. Bagaimana sebetulnya potret survei dari para baca pres sampai dengan hari ini? Ganjar versus Prabowo ketat, siapa terkuat? Itulah topik Talk Politics with Reinhard hari ini. Saya Reinhard Sirait, kita akan simak Talk Politics selengkapnya. Ya, kami akan buka Talk Politics dari informasi yang pertama. Ini masih mengenai hasil survei yang terbaru yang dikeluarkan oleh lembaga SMRC. Ada simulasi tiga nama ya, nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Kita akan lihat bagaimana simulasinya. Dalam simulasi tertutup, tiga nama Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo serta Anies Baswedan, ini ada angka 35,9% dari Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto 33,6% dan juga Anies Baswedan di angka 20,4%. Sementara ada temuan yang juga cukup menarik dari lembaga survei SMRC ini karena ada perbedaan dari hasil terakhir temuan terkait dengan survei elektabilitas. Pemilih yang tahu ketiga-tiganya, yang ini yang warna merah, itu Ganjar mendapat 38,8%, Prabowo 31,6%. Ini selisih sekitar 7%. Ini selisih yang signifikan, begitu, untuk bisa menyimpulkan bahwa di kelompok pemilih yang tahu ketiga calon memang Ganjar unggul atas Prabowo. Kemudian, simulasi tiga nama gitu ya. Dalam simulasi tiga nama. Ya. Anies di kelompok pemilih itu tetap nomor 3. Jadi semakin kuat kira-kira gitu Ganjar ya, dari 35,9 di total populasi menjadi 38,8% di sub populasi pemilih yang tahu ketiga tokoh. Sementara dalam simulasi efek popularitas head-to-head pilihan baca pres di antara yang tahu Ganjar dan juga Prabowo, SMRC menyebut apabila pengenalan terhadap kedua calon berimbang, maka Ganjar Pranowo unggul atas Prabowo Subianto. Ganjar mendapatkan 46,4%, sedangkan Prabowo 42,5%. Denny juga menambahkan dalam temuan surveinya, pengetahuan terhadap Ganjar meningkat elektabilitasnya secara signifikan terhadap Prabowo Subianto. Pilihan pada Ganjar dan Prabowo, Ganjar versus Prabowo di antara mereka yang tahu kedua calon itu, yang warna merah, Ganjar 46,3%, Prabowo 42,5%. Sudah bersama dengan saya malam hari ini, pendiri SMRC yang juga guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Saiful Mujani. Prof, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Prof? Terima kasih sudah meluangkan waktu. Baik, makasih undangannya. Ya, karena Prof Saiful ini juga termasuk yang banyak dikagumi oleh para mereka yang kemudian menggeluti bidang survei, kira-kira begitu ya Prof ya? Karena udah tua. Prof, saya mau langsung mengupas mengenai temuan SMRC yang terbaru. Ada yang menarik karena ada rebound dari Pak Ganjar Pranowo dari survei yang sebelumnya. Sementara Pak Prabowo dan juga Pak Anies stagnan atau bahkan turun, Pak Prabowo khususnya begitu ya. Ini apakah karena faktor soal popularitas dari Pak Ganjar yang mulai naik, atau kemudian dalam penelitian tersebut, survei Anda, ada temuan-temuan yang menarik sehingga ada angka-angka yang baru dari
survei SMRC yang terbaru itu? Ketika kalau tiga ini ya, tiga nama yang disimulasi di dalam survei, Ganjar sudah cukup lama sebenarnya sepanjang tahun 2002 unggul terhadap Prabowo dan Anies. Ya. Tapi memasuki 2023, terutama setelah masuk bulan Maret, gitu ya. Kemudian ada peristiwa tidak jadinya Piala Dunia di Indonesia. Nah, quality pengenalan terhadap Ganjar mengalami penurunan waktu itu. Ya. Jadi cukup banyak orang yang negatif terhadap Ganjar. Nah, jadi tadinya kualitas pengenalan terhadap Ganjar itu sangat positif. Jauh dibanding Prabowo, jauh dibanding Anies. Nah, oleh karena itu Ganjar ini bisa mengancam dua tokoh ini dengan mudah gitu ya. Tapi karena ada peristiwa yang di luar dugaan, itu kan di luar dugaan peristiwa itu. Dan Ganjar punya sikap seperti itu ada ongkosnya. Dan kualitas dalam hal ini kesukaan masyarakat yang tahu Ganjar itu mengalami penurunan. Nah, itu berefek langsung terhadap elektabilitas Ganjar yang menurun. Tapi beriringan dengan perjalanan waktu gitu ya, mungkin sosialisasi, argumen narasi yang dikembangkan tentang kenapa punya sikap seperti itu Ganjar dan seterusnya, kemungkinan itu akan menciptakan masyarakat makin mengerti terhadap sikap itu. Dan oleh karena itu kemudian di survei terakhir kita menemukan kualitas pengenalannya kembali naik. Naik 1%, naik 2%, kalau kualitas itu efeknya besar. Nah, jadi tadinya dengan Pak Prabowo ketika Ganjar mengalami penurunan itu kurang lebih imbang kualitasnya. Tapi begitu mengalami rebound kualitasnya, elektabilitas juga mengalami kenaikan. Walaupun kita tahu kalau head to head itu masih sangat ketat antara Prabowo dengan Ganjar. Jadi kualitas pengenalan terhadap Pak Ganjar yang sempat negatif mungkin, sekarang menurun ya. Sekarang sudah mulai membaik. Nah, itu yang kemudian menjelaskan kenapa elektability terhadap Ganjar itu kemudian mengalami kenaikan juga. Dalam setidaknya di survei kita terakhir itu awal Agustus sampai tanggal 11 begitu, kurang lebih ya 3 minggu yang lalu. Jadi sekarang tidak tahu persis apa yang terjadi ya. Oleh karena itu kita berusaha melakukan survei sesering mungkin karena perubahan-perubahan itu sangat dinamis di lapangan. Kalau tidak melakukannya cukup sering, kita bisa kehilangan perkembangan di lapangan begitu. Kualitas pengenalan itu akhirnya sekarang membaik, khususnya Pak Ganjar ya, Prof. Apakah karena publik sudah mulai lupa dengan insiden Piala Dunia kah? Atau kemudian memang narasi kegiatan dari Pak Ganjar sendiri itu kemudian terpotret menjadi positif begitu atau bagaimana, Prof? Kedua-duanya. Jadi saya kira bukan mudah lupa gitu kira-kira masyarakat terhadap peristiwa yang mereka kecewa waktu itu ya. Tapi juga makin memahami yang saya sebut tadi, memaklumi gitu. Di situ ada argumennya kenapa itu Ganjar punya sikap seperti itu satu hal. Hal yang lain adalah juga dimensinya kan banyak dalam pemilu itu. Bukan hanya soal bola kan gitu. Jadi banyak sekali dimensinya. Dan saya kira Ganjar bisa mengkapitalisasi potensinya yang saya kira dia cukup cukup gesit, cukup likable untuk sosialisasi lewat media, termasuk media sosial saya kira. Dan intensitasnya di dalam monitor kita ya, dalam survei kita juga menemukan bahwa yang tadinya di sebelum Agustus, Juli gitu, itu kalah di hampir di semua sektor sosialisasi, di media berbagai program di media sosial, demikian juga di TV misalnya itu kalah jauh oleh Prabowo. Nah, kita menemukan di
di survei terakhir ini di Agustus itu sudah seimbang sekarang. Nah, oleh karena itu kondisinya menjadi sangat ketat seperti itu. Nah, oleh karena itu baik Prabowo maupun Ganjar kalau mau menang harus menang di dalam volume atau intensity sosialisasi di antara mereka sendiri kepada masyarakat. Baik media sosial, media TV atau media apapun kira-kira begitu ya, Prof. Betul. Nah, apa yang terjadi dengan Pak Prabowo? Karena di surveinya ini stagnan atau bahkan mungkin turun sebenarnya meskipun tidak begitu besar angkanya. Iya. Dengan Pak Prabowo saya kira itu kan soal kemudian dalam persaingan ini yang kompetitif kan 3 nama ini ya. Pak Prabowo cukup intensif, yang tadinya kan unggul sosialisasi itu. Tapi Ganjar dapat mengejarnya. Jadi soalnya kan di situ. Jadi soal siapa yang paling intensif melakukan sosialisasi. Jadi Prabowo mengalami penurunan begitu. Itu karena tidak terus memaintain keunggulannya di dalam sosialisasi itu. Jadi itu yang terjadi. Jadi, apakah itu di media sosial maupun di media konvensional. Jadi kalau kemudian sekali lagi kita lihat di 2 nama ini memang masih sangat ketat ya sebetulnya, Prof, masih sangat ketat. Dan saya tidak bisa, walaupun media kan biasa beda 0,5 juga dikatakan unggul dan seterusnya kayak gitu. Kalau kita harus disiplin. Lembaga survei ya juga bagian dari pendidikan pada masyarakat, pada media, bahwa kalau selisihnya memang tidak signifikan, bilang ini ketat. Kita tidak bisa mengatakan mana yang di atas, mana yang di bawah. Dan itu penting mengatakan begitu. Seperti misalnya head to head antara Prabowo sama Ganjar, selisihnya 3%. Error margin kita 1,6 karena ini kebetulan survei terakhir ini sampelnya baik, lebih bagus, lebih besar. Jadi error marginnya kecil 1,6, tapi untuk aman harus dikalikan 2. Sehingga menjadi 3, kira-kira kayak begitu. Kalau selisihnya itu lebih dari 3,2, 3,4, baru bisa mengatakan siapa yang unggul dalam persaingan itu. Nah, demikian juga di dalam di dalam 3 nama gitu ya. Walaupun kelihatan Ganjar di atas, sesungguhnya realnya di lapangan bisa jadi itu Prabowo yang di atas. Bukan karena selisihnya belum meyakinkan. Kita berharap selisihnya itu 5-6%. 5-6% baru kemudian kita bisa bilang unggul. Siapa yang di atas ya. Gitu. Dan head to head pun Pak Prabowo berarti belum bisa disebut unggul ya? Belum bisa disebut unggul. Kalau menurut survei terakhir yang selisihnya 3%. Kita minta 5-6% kayak begitu. Baru kita bisa mengatakan siapapun itu yang di atas ya. Tapi kira-kira kayak begitu ini yang memahaminya. Padahal dalam survei sebelumnya di head to head memang unggul. Sempat unggul Pak Prabowo ya. Unggul. Survei terakhir juga SMRC. Betul. Jadi sebelum survei Agustus, survei Juli, survei Juni, kita menemukan memang selisihnya head to head itu antara 8%. Itu memang unggul gitu ya. 8-10% kayak begitu. Nah, kita bisa mengatakan bahwa Ganjar di bawah Prabowo untuk head to head. Tapi overall, over time kayak gitu ya, kecenderungannya memang Pak Prabowo masih unggul terhadap Ganjar sejauh ini, secara umum ya, kecenderungannya sampai hari ini setidaknya, dan ke depannya kita belum tahu gitu ya. Itu tapi bisa diprediksi gitu ya, bisa diprediksi. Tadi kan ada analisisnya. Kenapa Prabowo cenderung lebih unggul daripada Ganjar kalau dibuat head to head? Kita bukan tidak menghitung Anies Baswedan dalam hal ini, tapi kita melihat angka yang paling ketat ini adalah Ganjar sama Prabowo, yang dengan Pak Prabowo. Kita melihat bahwa ada sesuatu yang sudah dimiliki oleh Pak Prabowo dan Ganjar belum. Yaitu tingkat pengenalan publik terhadap Prabowo. Karena tadi kita udah di luar tadi diskusi bahwa Pak Prabowo itu sudah 95%. 95%. Itu konsisten gitu ya. Jadi karena udah sosialisasi banyak, udah 3 kali kontestasi nasional ya, 2009, 2014 dan 2019 kemarin, jadi wajar kalau semua orang Indonesia atau bisa dikatakan hampir semua orang Indonesia tahu Pak Prabowo gitu ya. Lain dengan Ganjar hanya latar belakangnya adalah seorang gubernur kontestasi di tingkat provinsi saja. Dan itu juga Jawa Tengah, bukan beda dengan Anies yang itu kontestasinya Jakarta yang dapat perhatian media sangat luas kayak gitu. Di Jawa Tengah mungkin kurang. Nah, oleh karena itu Ganjar begitu masuk 2019
waktu mau kontestasi ada pembicaraan kayak begitu, dia itu hanya sekitar 50%. Jadi startnya dari 50%. Nah sekarang di angka 80 ya. Jadi hampir 2 tahun itu naiknya sekitar 30% gitu ya. Nah jadi dia masih punya ruang sekitar 15% dari 80 ke 95 untuk sama dengan Prabowo. Jadi dia targetnya harus sama dengan Prabowo baru dia menjadi lebih kompetitif berhadapan dengan Prabowo. Sekarang ini dia cenderung di bawah Prabowo karena Prabowo-nya unggul dari sisi yang basic yaitu awareness publik terhadap Prabowo. Oke, Prof, tadi Anda katakan bisa diprediksi. Artinya dengan angka itu apakah dengan awareness yang sudah mentok ya Pak Prabowo ini? Pak Prabowo. Artinya elektabilitas pun juga tidak mungkin bisa naik apabila awareness-nya itu kualitasnya baik. Oh, kualitasnya ya. Kualitasnya sekarang. Jadi mainnya dua sekarang. Kalau Pak Prabowo masalahnya bukan pada quantity, awareness-nya itu sudah habis. 95 tuh karena survei ya. Sebenarnya kalau Anda buat sensus itu hampir 100% orang tahu gitu ya Pak Prabowo. Nah, dalam kondisi seperti ini yang dituntut dari Pak Prabowo ada the quality of awareness gitu. Kualitas dari pengetahuan orang terhadap Pak Prabowo. Jadi kualitas itu artinya bagaimana caranya membuat orang ketika lihat Pak Prabowo senang gitu ya. Yakin gitu ya. Bahwa orang ini kompeten, bahwa orang ini punya integriti dan seterusnya. Itu yang harus dibuat. Lain dengan Ganjar. Kalau Ganjar kenal aja dulu. Kan gitu loh. Basicnya dulu itu. Basicnya belum selesai kalau Ganjar. Kalau Pak Prabowo, basicnya udah selesai. Cuma bagaimana mengisi yang basic udah selesai tadi, the quality, gitu ya. Itu yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Dan itu membutuhkan satu teknik dan cara yang lebih berat sebenarnya. Bicara tentang quality itu. Gitu. Itu dari segi metode survei ya. Tapi ini kan kita lihat ketat ya, Prof, ya, antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo Subianto. Selain kemudian dari metodologi survei, menurut Prof Saiful Mujani sendiri, faktor apa yang membuat ini bersaing ketat antara dua nama ini? Bahkan mungkin kita tidak melihat ini dalam beberapa kali Pilpres yang sebelumnya mungkin ya Prof ya. Nanti dijawab Prof, setelah jeda kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.